Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Bersyukur kepada Allah, Allah telah memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa beribadah kepadanya, menunaikan salat subuh berjamaah. Semoga ibadah subuh kita diterima dengan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita selalu berdoa, Nabi mengajarkan setiap pagi itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu termasuk rezeki. Sudah kita bahas, rezeki itu ada dua. Ada yang bermanfaat bagi badan, ada yang bermanfaat bagi agama. Ilmu itu adalah rezeki yang bermanfaat bagi agama. Kemudian kita minta kepada Allah rizqan thayyiban, rezeki yang baik dan halal. Lalu yang ketiga kita minta kepada Allah amal yang diterima, wa amalan mutaqabbala. Kita berharap seluruh amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi seperti sudah pernah kita bahas, ada orang yang sholat 60 tahun tidak satu waktu pun sholat itu terima oleh Allah. Itu menjadi pelajaran buat kita untuk senantiasa minta kepada Allah supaya Allah terima amal-amal kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kajian kita pagi ini tentang contoh-contoh kesirikan. Jadi kalau kita bicara kesirikan sesungguhnya sangat banyak. Kita ambil saja pagi ini waktu terbatas 3 contoh ilmu untuk diri kita dulu, untuk membebaskan kita dulu, bukan untuk menjustis orang lain, bukan untuk memponis orang lain, bukan untuk menuduh orang lain, untuk kita dulu. Keyakinan dalam hati kita bahwa kita ingin ketika sampai pada hari kematian kita telah bebas dari kesyirikan. Karena Nabi 13 tahun mengajarkan perkara tauhid, hanya menuhankan Allah dan menjauhkan dari kesyirikan di kota Mekah, dan berlanjut kemudian di kota Madinah. Karena ada dosa yang tidak akan Allah ampuni kalau kita tidak bertobat kepada Allah, yaitu dosa kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa may yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa melakukan perbuatan kesyirikan, kata Allah, maka dia telah melakukan kezaliman yang besar. Jamaah rahimakumullah, kita lihat contoh-contoh kesyirikan yang kadang boleh jadi masih ada di antara kita. Sebelum ke sana kita batasi dulu kajian kita dengan definisi atau makna. Rasulullah menjelaskan syirik itu dalam satu kalimat yang sederhana, antaj'alallahi nida wa huwa khalqika. Rasulullah menyatakan seperti itu, engkau mengambil sekutu bagi Allah padahal Allah yang menciptakanmu. Nah, bagaimana kesyirikan itu bentuknya? Rasulullah menjelaskan syirik itu suatu dosa yang sangat halus, lembut, tersembunyi. Al-andadu huwa syirku akhfa min dabibil namal ala sofatin sauda'a fi zulmatil lail. Menjadikan andad sekutu-sekutu bagi Allah adalah berbuat syirik, dosa yang lebih samar dari jejak semut hitam
yang merayap di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Bayangkan jamaah rahimakumullah, dosa syirik itu seperti langkah-langkah semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Saking tersembunyinya, nggak mungkin kita tahu, nggak mungkin kita paham kalau kita nggak ngaji. Kalau nggak ngaji sampai mati pasti akan terjerumus dalam kesyirikan, mustahil. Karena kesyirikan itu dosa dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai akhir zaman nanti. Maka bersyukur kepada Allah ketika Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa ngaji, sehingga paham, pelan-pelan kita mulai berusaha membebaskan diri kita dari perkara kesyirikan. Jamaah rahimakumullah, yang pertama contohnya adalah tatoyur atau tiarah. Ta'ir asal katanya burung. Karena dulu kaum kafir Quraisy itu kalau dia akan keluar kemana berdagang, musafir, dia akan menerbangkan burung. Kalau burungnya terbang ke depan, dia akan lanjut. Kalau burung terbang ke belakang, nggak jadi. Wah, jangan ini. Sekarang juga masih ada orang ketika akan berangkat jalan, misalnya tiba-tiba piring di raknya jatuh, komprang, nggak ada hujan, nggak ada angin. Nama gawat ini, nggak usah lah, nggak jadi kita. Masih ada. Atau pagi-pagi buka pintu belakang, tahu-tahu ketemu kucing, matanya satu, wajahnya mengerikan. Gawat ini, pertanda buruk ini. Nggak usah mak, nggak jadi kita jalan. Itu tatoyur atau tiarah. Jamaah rahimakumullah, secara definisi gampang sekali. Tatoyur atau tiarah itu adalah beranggapan sial atau prasangka buruk dengan waktu tertentu, tempat tertentu, atau sesuatu yang dialami, dilihat, didengar, atau diketahui. Inilah definisi dari para ulama. Ibnu Qayyim dan yang lainnya, Ibnu Taimiyah menjelaskan seperti ini. Ada orang yang merasa sial dengan waktu tertentu. Wah, ini tanggal hari Selasa ini nggak pas untuk ini. Nggak boleh naik kap ini rumah ini, Selasa ini nggak bagus kata mak kami dulu. Ya, tempat tertentu dan seterusnya. Nanti kita lihat contoh-contoh sederhananya. Jamaah rahimakumullah, dalilnya jelas. Jadi ketika ngaji itu bicara dalil, bukan bicara akal dan logika, tapi dalil yang jelas dari hadis Nabi. Atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun, sampai 3 kali Nabi bilang. Tiarah itu syirik, tiarah itu syirik, tiarah itu syirik. Lalu Nabi melanjutkan dengan kalimat, wa ma minna illa walakinnallaha yuzhibuhu bitawakal. Setiap orang itu pasti pernah terlintas di pikirannya sesuatu yang dia lihat, dia rasakan, itu dia merasa akan mendatangkan keburukan baginya. Hanya saja Allah menghilangkannya ketika muncul ketawakalan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, jadi ini salah satu dalil hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. 6 perawi hadisnya. 6 apa 7 itu ya, banyak. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamah wala safar. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Contoh ini Pak Ketua, COVID itu nggak menular dengan sendirinya, nggak mungkin terbang dari rumah A ke rumah B, nggak mungkin. Ada perantaranya, ada medianya. Maka dipasang masker ini supaya dia nggak tembus. Kalau orang ngomong muncrat ludahnya nggak kena ke kita. Nggak mungkin dia terbang ke sebelah. Kenapa? Karena saking orang takutnya terkadang tetangganya kena, dia ngungsi tempat uaknya di kampung. Padahal nggak mungkin seperti itu. Rasulullah yang sampaikan, tidak ada pengaruh burung hantu, tidak ada sial karena bulan Safar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan masih banyak hadis yang lain ya. Kita langsung ke contoh. Yang pertama jamaah rahimakumullah, yang masih sering ada, kalau mata berkedut, nah mau nangis ini. Dut matanya. Mau nangis nih, misalnya emak-emak ini. Kok dari pagi saya kedutan mata, apa saya mau nangis ya? Itu tiarah, itu bagian dari kesyirikan, merasa akan mengalami sesuatu yang enggak menyenangkan, menangis karena kedutan mata. Padahal saraf-saraf di seputaran mata bergerak atas perintah Allah. Bukan karena mau nangis, apalagi mau dapat duit, bukan ya. Nanti ada yang berpendapat mau cair saya ini nih, bukan, mau ngelihat duit banyak, enggak ada hubungan. Yang kedua, kuping berdenging, berarti ada yang lagi ngomongin. Nah, berdengung kuping ini, ada yang ngomongin saya, nggak ada hubungan. Itu karena tai kupingnya udah segede jempol, nggak dibuang.
Atau memang karena saraf kupingnya sakit kayak saya, berdenging dia. Bukan karena ada yang ngomongin kita. Kemudian suara burung malam hari bakal ada kematian. Wah, nah ada yang ngerobekin kapan itu? Habis subuh Mas Agus umumin as-salah. Nah benar kan kata saya, baru as-salah padahal. Tambah dia dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Burung malam bunyi, ya namanya burung malam ya bunyi. Burung yang nggak bunyi itu burung satunya, kalau burung lain bunyi semua ya. Nah, jemaah rahimakumullah. Jadi keyakinan seperti ini bebaskan, jauhkan. Kemudian jemaah rahimakumullah, kejatuhan cicak tanda akan mengalami musibah. Lagi asik nonton TV drama Korea, celetup cicak entam kening. Nah mau sial saya ini. Nggak ada hubungan, cicaknya terpeleset karena plafon kita baru licin. Selama ini kan papan biasa, cicak cengkramannya kuat, giliran diganti dengan plafon ini, Sunda plafon ini licin dia, gedebuk nimpa badan. Kemudian merasa sial jika menabrak kucing, sehingga kucingnya dikapani ditaburi uang. Kalau dikuburkan bagus supaya nggak bau busuk, tapi kalau dikasih uang, kasih bunga, lalu minta maaf pula sama kucing. Cing, maaf ya cing, nggak sengaja gua nabrak lo. Ya nggak ada hubungan. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, jika mayat dilewati kucing hitam maka pertanda keburukan. Lagi takziah tiba-tiba kucing loncat dari belakang. Nah kacau nih jenazah ini, pasti karuan yang digebuk malaikat. Nggak ada hubungan. Kucing itu mendengarkan jeritan lolongan orang yang sakaratul maut. Innalil mauti la sakarat fa inni ala sakratul maut, kata Rasulullah. Sesungguhnya dalam kematian ada sakarat, ada sakit yang bertimpah-timpah, berlapis-lapis, bertubi-tubi. Napas kita seperti dimasukkan kawat berduri di hidung kita. Seperti tebasan 300 pedang, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau At-Tazkirah. Sakitnya itu, jeritan, kesakitan, sakratul maut didengarkan makhluk Allah kecuali manusia dan jin. Kucing itu mendengar, dia ketakutan. Maka dia lari ngibrit, nggak ada jalan lewat karena banyak orang takziah, akhirnya loncat, yang ngeloncatin jenazah. Heboh lah. Itu gara-gara Mas Dato kebanyakan nonton Indosiar ya. Kan jarang-jarang, jangan sering-sering ya. Baik, jemaah rahimakumullah. Kemudian kokok ayam di waktu maghrib. Nah, ada yang bunting tetangga kita ini. Nauzubillah, gara-gara ini nggak teguran karena sebelah ada anak gadisnya. Dilihatin, terus ngapa mak liatin anak gadis itu? Tadi malam ayam berkokok. Saya khawatir anak gadis sebelah kita ini. Nah, kedengaran sama bapaknya, pecah pala kita. Apa kamu nuduh anak saya, katanya. Ayam berkokok itu malaikat turun ke bumi. Maka itu kesempatan untuk berdoa, waktu yang mustajabah. Jadi kalau dengar ayat berkokok langsung angkat tangan ke langit, sebatas bahu sudah kita pelajari, menghadapkan ke wajah tangan ini. Salawat lalu doa, minta kepada Allah. Ingat, minta pengampunan lah yang paling utama ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, bulan Muharram atau bulan Suro dianggap bulan sial, sehingga nggak mau pindah rumah, nggak mau gali pondasi. Ya, nggak mau jalan-jalan jauh. Kenapa? Nah, kamu belum tahu apa? Bulan Muharram, bulan Suro ini. Ini waktunya untuk mandikan keris ya. Nauzubillah. Kemudian berikutnya bertemu ular ketika mau dagang dianggap sial. Orang dulu kalau mau mikul dagangannya itu lewat pematang sawah ada ular lewat. Nah, ular wak nggak jadi, balik lagi dia. Akhirnya nggak dagang kacang panjang terong itu, busuk di rumahnya. Karena menganggap udahlah nggak usah pergi, pasti nggak laku ini. Alhamdulillah ya. Kemudian pantangan urut pada hari tertentu. Ini kawan-kawan yang hobi urut tanya sama Mbah urut itu, Mbah punya pantangan nggak Mbah? Kalau dia bilang saya Selasa nggak urut, kenapa? Saya istirahat, nggak apa-apa. Ada yang bilang saya Sabtu nggak urut, kenapa Mbah? Itu larangan guru saya. Pantangan saya udah hari Sabtu. Wah jangan urut sama Mbah itu. Pasti dia mengurut dengan bantuan jin. Kata para ulama seperti itu. Dia akan menggunakan tenaga jin, maka pijatannya enak, nyaman, ketiduran kita. Dan akan ketagihan, bolak-balik. Saya tanya tukang urut saya langganan, Mas, sampean ngurut ada pantangan hari? Enggak ada Pak. Selama tenaga masih ada, badan sehat berangkat. Saya mau hujan petir juga berangkat. Duit kidah katanya. Nah, bagus Mas, saya bilang. Enggak ada. Karena ada orang tertentu pantangan, Sabtu jangan, Selasa jangan. Nah yang begitu kita tinggalkan. Yang ngurut bukan dia, hanya tampak zahir mata dia megang kita, ada yang lain. Ya, jamaah rahimakumullah. Kemudian meyakini orang mati hari Selasa akan menarik mati hari Sabtu. Di kampung-kampung tertentu saya sampaikan masih yakin betul dengan perkara ini. Kalau Selasa ada yang meninggal, Sabtu pasti nyusul katanya.
Itu tiarah, itu adalah tatoyur, itu kesyirikan. Orang mati itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Detil kita ini sudah dirancang oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kataballahu maqadirul khalaiq ayyahluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah, kata Rasulullah. Telah dituliskan 4 takdir untuk kita. Rezeki, ajal, amal, celaka atau bahagia 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi itu rahasia Allah, kita nggak tahu. Jamaah rahimakumullah. Berikutnya kupu-kupu masuk rumah. Nah, mau ada tamu ini. Ke belakang, nah mau minta kopi Mas Agus. Kopi nggak ada di rumah, tutup pintu katanya. Nggak berapa lama, Assalamualaikum. Nah bener kan, nah, tambah sesat. Kupu-kupu masuk rumah, memang dia mau terbang. Burung nabrak kaca bening nggak kelihatan, dia kan kebut terbangnya, wajar. Jadi nggak ada hal yang aneh. Jangan dikait-kaitkan dengan akan kedatangan sesuatu. Lanjut, menganggap anak sakit-sakitan karena nama terlalu berat. Ini baru minggu kemarin ini ya, kawan saya pas hari lahirnya Ustadz 2-3 hari kami ke sana. Namanya saya yang doakan nama itu. Depan ramai orang. Nah, kemudian 2 minggu kemudian akikah di tempat mertuanya. Ada pasang banner. Kata kawan saya, Bi, kok namanya lain dengan yang Abi doakan kemarin? Ah, itu anak orang lain. Enggak, Bi. Penasaran tanya, kok nama anakmu sudah ganti? Sakit-sakitan, kata mak saya, keberatan nama. La ilaha illallah. Itu sarjana agama. Orang yang kuliah di perguruan tinggi Islam yang melakukan itu. Saya bilang, antum percaya yang begitu? Saya enggak, sebenarnya cuma tekanan orang tua ini. Gimana? Ya Allah, apa? Kalau sakit ke bidan, ke dokter, bukan ganti nama. Nggak ada yang berat nama walaupun sepanjang kayak kereta beberanja, nggak ada urusan ya, nggak ada itu. Jadi kita bebaskan dari keyakinan seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Kemudian rumah seseorang yang diapit, rumah 2 bersaudara akan sial. Nah ini tinggalkan nih keyakinan seperti ini. A, B, saudara kandung, C di tengah-tengah. Lalu punya pikiran C ini bakal melarat sengsara seumur hidup karena diapit A dan B. Salah. Akhirnya C jual rumah murah, ketawa A dan B, lumayan kita dapat rumah baru. Nah, yang begini nih jauh-jauhkan. Nauzubillah, itu tiarah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian memulai membangun dan menempati rumah di hari tertentu. Ini banyak pengalaman nih. Mulai dari naikkan kap. Jangan naikkan kap hari Sabtu nggak bagus. Kenapa? Neneknya jatuh kamar mandi. Minggu kakeknya tabrak beca, Senin ayah main ceret. Loh, kapan ini mau naikkan kap? Nah, mulai bangun juga begitu, gali pondasi, hitung-hitung hari. Kalau milih hari karena supaya orang bisa banyak bantu, hari Ahad. Kenapa? Orang banyak libur, nggak apa-apa, logis. Tapi kalau milih hari karena menganggap hari itu hari yang baik, yang lain nggak baik, itu salah. Dalam Islam tidak ada hari buruk, nggak ada. Tidak ada hari sial. Semua hari baik, tapi ada hari yang lebih baik. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu baik, tapi terbaik hari Jumat. Bulan juga begitu. Jadi nggak ada hari buruk dalam Islam. Nggak ada hari buruk, nggak ada bulan buruk. Adanya hari, semua hari baik, tapi ada hari-hari terbaik. Kenapa kamu sedekahnya Jumat? Jumat hari terbaik. Tapi kalau sudah ada duit, ngapain nunggu Jumat? Kamis sedekah. Nggak usah nunggu Jumat betul, laju betul. Malam Jumat mati, nggak sempat sedekah, jadi urusan pula kan. Jamaah rahimakumullah. Lalu berikutnya tiarah, merasa sial, keyakinan tidak boleh nanam pohon tertentu depan rumah. Ada orang nggak nanam sawo, kenapa? Nanti gondorwo nongkrong di situ. Nggak masuk di akal. Kalau nanam salak nggak boleh, wajar karena salak banyak duri, logis. Tapi kalau sawo, kemudian kates, ya nggak apa-apa. Mangga, duren, Pak, ini depan duren rumahnya. Saya udah penjatah loh tahun ini. Biasanya saya dikirimin durennya. Buah nggak, Pak? Ada ya? Mungkin karena sedikit nggak dapat kirimannya. Kalau banyak dapat saya. Mantap durennya, enak betul. Ya. Jadi hilangkan yang seperti itu, bebaskan. Jangan sampai kita mati masih punya keyakinan seperti ini. Nauzubillah. Kemudian rumah tusuk sate. Rumah tusuk sate, wah rumah sial nih, bahaya, pengsoinya nggak bagus ini. Iyalah kalau nggak dikasih pagar, coba kasih pagar tebalnya 0,5 meter, tinggi 4 meter. Jangankan truk puso aja nggak mempan nabraknya.
Jadi rumah tusuk sate itu keyakinan orang agama lain. Kalau saya senang rumah tusuk sate buka ruko di situ kan, pas rame betul pertigaan. Kemudian anggapan sial dengan angka 13. Hotel-hotel itu nggak ada. Lantai 13 adanya lantai 12B, nomor kamarnya 12B, lalu kemudian nomor 14. Kok 13 nggak ada sial kata orang Pak? Makin sial, na'udzubillah. Kemudian menaburkan kemenyan atau kembang di lokasi tertentu, misalnya di bekas tempat kecelakaan. Tabrakan di motor di jalan, meninggal, lalu malam-malam ada yang nyaburin kembang. Ngapa Wak? Woi nanti rohnya gentayangan, jerit-jerit kami ketakutan di sini. Ya Allah, wah rohnya sudah ada di alam barzakh, nggak ada urusan. Nah, keyakinan seperti buang jauh-jauh. Baik, berikutnya jika ada bujang atau gadis meninggal maka dibuatkan kembar mayang yang dibawa ke kuburan dengan keyakinan supaya tidak mengajak bujang gadis yang lain. Ini tempat kita insya Allah nggak ada ya. Tempat lain saya tanya masih ada. Kalau ada bujang meninggal di kampung itu, maka ketika dimakamkan dibawa kembar mayang yang dibuat dari daun kelapa muda bawa ke kuburan dengan keyakinan jangan sampai nanti dia narik bujang gadis yang lain untuk mati juga, untuk mendapatkan pasangan hidupnya. Na'udzubillah. Kemudian orang tua meninggal ditaburkan jagung atau kacang goreng lalu diucapkan di kuburannya, Mbah kamu jangan pulang ya Mbah sampai jagung atau kacang goreng ini tumbuh. Mana mungkin tumbuh lah udah digoreng. Ini tempat kita nggak ada lagi, tapi di kampung tertentu masih ada ya, karena saya sering keliling jadi tahu. Ini saya ambil sebagian ini dari keyakinan mereka. Iya Pak Haji betul aja, dulu pulang dia malam-malam minta kopi saya. Enggak, tapi di belakang berulah bunyi krotak-krotok. Itu setan, itu jin korin yang umurnya ratusan tahun yang dia lahir bersamaan dengan Mbah lahir dulu. Dia tahu kelakuan Mbah. Mbah itu hobinya ngopi pahit, rokok itu kelobot. Iya itu jin lawan. Jangan sampai makin sirik kita dengan perkara itu. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian membunyikan klakson atau menyalakan lampu ngedim ketika melewati tempat tertentu. Ya, nah, tin. Ngapa Wak? Nah, serem ini. Kamu belum tahu apa di sini banyak penunggunya. Setan yang nongkrong situ ketawa, takut dia sama kita katanya. Ada lagi main lampu tuh kalau lewat kuburan itu yang dekat. Adalah salah satu tempat saya sebutkan. Kawan tuh kalau pulang, ngapain pulang ngedim? Ada apa? Enggak. Numpang aja lewat. Astagfirullahaladzim. Sholat tahajud tiap malam, puasa Senin Kamis, umroh bolak-balik. Kok masih begitu ceteknya akidah antum ini? Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Terjadi sesuatu sama kita, takdir Allah, sabar. Tempat yang baru, a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Ke tempat yang lebih asing, bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ada ajarannya semua, bukannya tin. Nah, ya. Lalu ini anak-anak pramuka, anak-anak yang suka camping biasanya ya. Kalau dia mau kencing di tempat campingnya ngomong, "Mesti Mbah," katanya. Untung Mbahnya enggak ngomong, "Monggo, silakan," kata, loncat dia. Ini sering juga, ini jangan-jangan yang tua-tua ini masih sering ya kencing di kebun ya. Mbah, numpang kencing ya Mbah. Mbahnya ngomong, "Ya, kencing lah," kata Mbah. Na'udzubillah. Semua na'udzubillah. Enggak ada itu, enggak ada ya, tinggalkan. Baik. Kemudian jamaah rahimakumullah, hati-hati dengan ucapan atau perkataan yang bisa melemparkan kita, yang bisa menyebabkan kita terlempar di neraka 70 tahun. Hati-hati. Misal sama cucunya, "Ayo Cung, ngabisin nasinya, kalau enggak nanti ayammu mati loh." Nah, ini na'udzubillah, ayam mati maka kehendak Allah, bukan gara-gara cucu enggak ngabisin nasi. Enggak ada hubungan itu, enggak ada hubungan. Ini saya masih sering tuh dengar dulu ya. Habisin makannya itu, kalau enggak ayamnya mati. Nanti apa pula kata ayam ngomongin saya, dia lagi, ayam juga lagi ngobrol di belakang. Kurang ajar juga majikan saya ini katanya. Kemudian hati-hati dengan keyakinan. Ini kadang nggak ucapan tapi dalam hati. Saya kalau nggak minum bodrek nggak akan sembuh sakit kepala ini. Na'udzubillah, ini ucapan kesyirikan. Saya kalau nggak berobat ke dokter titik-titik, nggak saya sebutkan, nanti dikira promosi lagi ya. Saya kalau nggak berobat ke dokter nggak akan sembuh sakit ini. Na'udzubillah, itu perkataan kesyirikan. Yang pernah berbuat seperti itu bertobat kepada Allah, banyak istighfar, astagfirullahaladzim. Dulu saya selalu yakin betul kalau nggak ke dokter fulan nggak akan sembuh saya ini. Dokter fulan itulah yang nyembuhin saya. La ilaha illallah, na'udzubillah ya.
Nauzubillah, astagfirullah. Ada lagi nih, hati-hati nih anak muda nih, lagi ngobrol berdua A sama B, C muncul. Nah panjang umur kamu, barusan diomongin langsung nongol. Apa hubungannya bro? Nggak ada hubungan. Umur manusia sudah ditetapkan Allah, nggak ada hubungan. Jadi jangan lagi yang omongan seperti itu muncul, nggak muncul lagi. Kenapa ini penting? Penting banget. Nah ini anak muda, hati-hati dengan lagu-lagu yang melankolis. Hidup dan matiku hanya untukmu, kaulah segalanya bagiku. Tuhan taruh di mana? Aku tak mampu hidup di surga tanpamu. Emang mau ke neraka kamu? Nauzubillah. Lagu-lagu nih hati-hati. Maka anak kita kalau masalah lagu saya agak keras. Saya bilang dengan kawan-kawan, nggak usah ngajari anak kita nyanyi tari-tarian, nggak diajar pun dia hafal. Maka Ustadz saya sedih, ada sekolah Islam ngajarin gitar, nyanyi-nyanyi. Kalau saya enggak, di sekolah saya haramkan, nggak boleh. Ada ininya kurikulumnya, cari yang lain aja. Saya tanggung jawab. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Anak-anak itu musik itu nggak usah diajarkan, setan yang ngajarin dia bisa dengan sendirinya. Nggak usah diajar anak adik kecil nyanyi, tari-tarian, tiktokan, la ilaha illallah, nauzubillah. Ini bangga anaknya tiktokan di shooting, kirim ke medsos, lalu senang banyak yang viral. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya. Baik, jemaah rahimakumullah. Dalilnya mengapa bicara itu harus hati-hati? Karena kata Nabi, innar rajula yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan suatu kalimat yang dia anggap itu tidaklah mengapa, biasa-biasa aja. Padahal gara-gara kalimat itu dia dilemparkan ke neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Masih banyak hadisnya, masih ada lagi. Sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan satu perkataan yang tidak dipikirkan bahayanya terlebih dahulu, sehingga membuatnya dilempar ke neraka dengan jarak yang lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. Khosohi semua yang saya ambil ini. Nggak ada hadis doib, apalagi palsu ya. Nggak ada. Kemudian apa kata Nabi berikutnya? Ada juga seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang membuat Allah murka dan tidak pernah dipikirkan bahayanya, lalu dia dilemparkan ke neraka jahanam. Hati-hati dengan ucapan kita. Saya kalau nggak minum obat ini nggak sembuh, itu ucapan yang membuat Allah murka. Ya na'udzubillah. Saya kalau nggak ditolong sama kamu udah mati. Itu ucapan membuat Allah murka. Allah yang menyelamatkan melalui perantara teman kita. Saya kalau nggak diurus sama anak saya yang tua itu udah mati kelaparan kami ini. Na'udzubillah. Dia telah mendustakan bahwa Allah yang ngasih rezeki, bukan anak kita. Itu hanya perantara saja. Jamaah rahimakumullah. Berikutnya yang kedua, tamimah, waktu tidak terbatas atau jimat atau raja. Jadi yang pertama tadi, tiarah atau tatayur, merasa sial karena melihat, merasakan, mengalami dengan waktu tertentu atau dengan hari tertentu atau dengan tempat tertentu. Bebaskan sejauh-jauhnya. Yang kedua, tamimah. Sesuatu yang digantungkan pada seseorang atau tempat tertentu dengan keyakinan yang digantungkan, yang diletakkan itu mampu menolak bala atau mendatangkan manfaat. Jimat, bahasa cepatnya. Dalilnya mengharamkannya, man allaqa tamimatan faqad asroka. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian hadis yang berikutnya, innar ruqa wat tamaima wat tawalata sirkun. Sesungguhnya ruqyah syirkiyah, bukan ruqyah yang syar'iyah tapi yang syirkiyah, yang jampi-jampi yang menggunakan kalimat-kalimat yang enggak jelas. Lalu tamimah wat tamaima, tamimah dan tiwalah adalah syirik. Nah, ini yang modern, ini ustaz yang terbaru saya lihat. Di medsos yang terbaru ini ada lambang-lambang di atas batu hitam, harganya mahal ini, tapi saya nggak ngecek harganya. Cuma kalau mau pesan ada nomor WA-nya. Dengan keyakinan kalau bawa ini, ngantong ini, naruh di mobil, di toko, tokonya rame. Di warung, warungnya lancar ya. Di jalan aman, nggak tabrak pusuh. Ya enggak lah jalannya di pinggir deh ya. Nah, masih banyak lagi dalilnya, nggak usah saya bacakan. Ini Quran Istanbul. Dulu di kampung saya yakin betul yang megang Quran Istanbul ini anti bacok, ya, anti segala macam. Alhamdulillah. Saking kecilnya nggak mampu kita bacain, entah apa tulisan situ nggak jelas. Ya. Kemudian akar bahar di kampung saya mahal ini dari laut. Jadi dengan pakai akar bahar ini jadi maco dia, gagah, semua cewek mata memandang kepadanya ya. Nauzubillah. Baik, dalilnya banyak banget, nggak usah saya baca terlalu panjang. Ini pria laki-laki pakai gelang besi. Kata Nabi itu apa itu?
untuk mencegah dari penyakit, ya Rasulullah, penyakit yang ada di sini saya. Wahinah nama penyakitnya. Kata Nabi, lepaskan. Kalau nggak kamu lepaskan, kamu tidak akan pernah beruntung selamanya. Artinya dia akan di neraka jahanam selama-lamanya. Wahya alaika ma'aflahta abada. Kalau kamu nggak lepaskan dengan keyakinan itu, kamu akan di neraka jahanam selama-lamanya. Nabi mengancam keras. Gelang. Kalau gelang untuk hiasan nggak apa-apa. Ini gelang dengan keyakinan gelang ini menjaga dia dari penyakit. Ya, na'udzubillah. Baik, kita lihat contohnya. Membawa gunting, peniti, telingo, bangle, bawang dan kacang hijau ketika wanita hamil keluar rumah. Mau kemana kamu nak? Warung mak, ke tempat engkau Junaidi itu loh. Kamu kan lagi hamil, bawa gunting, peniti juga, telingo, bangle, bawang, kacang hijau. Gak sekalian nyambel mak. Wah, marah mak. Kamu ini gak enak betul ngomong, kata mak. Gak usah lah mak yang begitu mak. Itu keyakinan kesyirikan mak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Anak kita jelas. Ini kadang-kadang anaknya sudah tahu, udah ngaji, tapi emaknya yang ngotot, ayahnya yang ngotot. Kamu nggak percaya sama orang tua, kamu ngelawan saya, durhaka kamu. Loh, la ta'atan fil makhluk illa maksiatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk walaupun mak bapak kita sendiri kalau itu bermaksiat kepada Allah. Tapi jangan ngelawannya keras-keras, pelan-pelan. Mak, ini nggak boleh mak, keyakinan gitu itu syirik mak. Nauzubillah. Mak udah sholat, ayah udah sholat, hapus seluruh amal mak itu kalau meyakini seperti itu. Tinggalkan. Terus meletakkan kepala hewan atau mengguyurkan darah hewan pada galian pondasi bangunan. Mau bikin rumah, mulai gali, taruh. Ada taruh kepala hewan, ada darah dicucurkan, ada lagi jimat dari kiai ditaruh situ, taruh diadukan semen, dicor betonnya itu. Dengan keyakinan untuk supaya rumahnya kokoh, gagah, kuat, enggak ada ganggu setan. Na'udzubillah, justru itu menjadi sarang setan. Justru itu menjadi tempat jin berkumpul karena darah makanan jin, makanan setan. Maka ada rumah-rumah yang panas gerah, nggak nyaman, ada rumah yang nggak laku-laku di kontrakan. Kenapa? Nggak tahan orang diem situ. Ya ada sesuatu yang sudah tertanam di pondasinya itu, nggak bakal bisa lagi itu kalau nggak dibongkar. Na'udzubillah, ada itu. Tiap malam kerontang. Iya. Ini na'udzubillah, ini kita bebaskan anak-anak kita bikin rumah, gali-gali aja. Bismillah, baca doa boleh, kumpul baca doa, habis itu makan-makan, baru mulai penggalian. Bagus itu. Saya diundang, seneng itu mimpin doanya ya. Jelas itu. Ya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian memasang jarum di punggung baju pengantin laki ketika mau ijab qabul. Ini kisah-kisah nyata kawan saya. Udah ganteng pakai jas dasi, peci hitam mengkilat. Saya disuruhnya, kamu temenin saya. Saya deg-degan orang, siap saya bilang. Pas sebelah saya, apa ini? Jarum gede ini, ada di ujungnya dikasih benang. Ini apa bro? Jangan banyak ngomong kamu, nanti mak saya marah. Pasang-pasang aja. Ya Allah bro, sudah ganteng kayak gini kok dikasih jarum pentol di punggung ini gede. Jarum jahit bukan jarum pentol. Ada benangnya lagi. Nggak, apa gunanya? Supaya ijab kabulnya lancar, kata mak saya. La ilaha illallah. Ijab kabul itu bro harus sederhana, nggak boleh ngeribetin. Dalam pernikahan itu sesuatu yang dimudahkan. Kamu mau nggak sama anak saya ini bujang? Mau Mbak, selesai, sah itu. Jangan panjang-panjang sampai berkeringat. Itulah yang akhirnya menimbulkan kesyirikan itu. Aku terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin bagana. Taup nyangkut di jalan. Apa lagi habis itu ya? Ulang lagi. Jadi kalau nikah itu jangan diribet-ribetin, dimudahkan. Baik, menguburkan ari-ari dengan meletakkan kaca, pulpen dan buku dengan keyakinan anaknya ganteng dan pintar. Kenapa nggak sekali kalkulator ya, nggak smartphone biar dia bisa googlean? Nggak ada hubungan. Nguburkan ari-ari boleh, silahkan supaya nggak dimakan anjing. Kasih lampu boleh, tapi kalau punya keyakinan dikasih pulpen biar dia pintar, dikasih sisir biar dia ganteng, itulah kesyirikan. Nggak ada hubungan. Ari-ari itu dibuang ke sungai juga nggak jadi masalah, nggak ada dosa, nggak ada dosa. Ini masih punya keyakinan kalau nggak diperlakukan begini nanti anaknya stres, gila. La ilaha illallah, dari mana keyakinan itu? Disimpan di kubur boleh, tapi nggak usah aneh-aneh. Kasih buku, pulpen, mistar, penggaris, krayon. Waduh, ini anak saya yang pertama, bujang saya itu di kampung masih itu sama Mbah Dukun tukang urut. Ini apa ini? Udahlah jangan banyak cakap kamu, saya yang urusannya ini. Waduh, kita nggak bisa ngelawan juga waktu itu ya. Ini biar anakmu pinter, makanya dikasih buku, pulpen, mistar, penggaris. Penghapusnya Mbah belum itu, nanti dia salah nulis. Kasih kaca, kasih sisir apa? Biar ganteng. Oh gitu ya.
Tapi memang kadang sama orang tua payah kita ya. Baik. Kemudian jemaah rahimakumullah, benda-benda yang digantungkan di rumah, di mobil, di toko, di ladang, dipakaikan pada anak berupa gelang, kalung atau benang. Kalau keyakinan mampu menolak bala atau mendatangkan manfaat itu kesyirikan. Kalau hanya untuk hiasan nggak apa-apa. Contoh yang paling masih banyak, meletakkan emas pada bubungan rumah. Emas ditaruh di kayu yang paling atas, Mas Yanto tahu kan? 5 gram. Sekarang 904,5 juta mubazir. Ustaz, 4,5 juta bisa untuk acara akikah, beli kambing dapat satu yang gede itu ya. Emas ditaruh di situ katanya supaya rumahnya bersinar, bercahaya, sejuk. Rumah itu kalau ingin bersinar, sejuk, bercahaya kata Nabi, nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Beri cahaya di rumahmu, beri kesejukan di rumahmu dengan salat dan baca Quran dengan lisan kita, bukan flashdisk, apalagi handphone, dengan lisan kita. Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu. Ini kan sayang banget. Ini baru kejadian juga minggu kemarin, kawan. Kemana lebih saya udah nolak tapi keluarga saya maksa. Nah kamu bebaskan kayak gini, bertobat kepada Allah. Nggak mungkin diambil lagi. Kap sudah naik, genteng udah naik, ya plafon udah dipasang. Nggak mungkin kamu cari-cari, kamu belahin atas sana, kamu kecocolin, dia hancur rumah kamu. Kemudian menggantungkan botol-botol di kayu bubungan rumah berisi air 7 sumur. Ini mirip lagu LP Sukaisi, Pak Agus. 7 sumur kau datangi. Nah ini. Jadi saya masih ngelihat di rumah kawan-kawan saya itu botol digantung di bubungan, diikat tali, kasih air dari 7 sumur. Sama tujuan niatnya supaya rumahnya adem. Adem pasang AC. Insya Allah adem. Beli kipas angin kalau mau sejuk lagi ya. Bukan gara-gara itu. Nah yang kawan-kawan masih ada di rumahnya, mumpung masih ada hayat di kandung badan, pulang pengajian ini langsung panjat, lepaskan aja, buanglah air itu, nggak usah. Baik, jemaah rahimakumullah. Memakai kalung atau gelang atau cincin dengan keyakinan tertentu. Ingat kalau untuk hiasan nggak apa-apa. Tapi kalau punya keyakinan, saya kalau ngadep Pak Bupati pakai cincinnya biru. Kalau dipanggil Polres merah. Untuk meningkatkan kekuatan saya depan Polres. Nggak ada hubungan. Kalau untuk hiasan boleh nggak apa-apa. Tapi kalau punya keyakinan dengan cincin warna ungu ini mudah belanja, mudah jajan. Iyalah ada duit di dompet ya. Nggak ada hubungan. Jadi jangan, kalau untuk hiasan nggak apa-apa, tapi kalau punya keyakinan, saya kalau pakai kalung ini perjalanan aman saya, nggak akan saya kena begal. Nauzubillah, begal malah ngincar kita ya, ini dia katanya. Jadi keyakinan-keyakinan yang keliru itu dibebaskan, dijauhkan. Baik, ini yang sering keluar rumah tadi ya. Ini raja-raja. Jadi masang-masang seperti ini di rumah kita, di toko kita, di kebun kita dengan keyakinan mampu menolak bala, itulah kesyirikan. Itulah kesyirikan. Kalau kaligrafi untuk hiasan nggak apa-apa, tapi jangan punya keyakinan kaligrafi ini membuat setan takut masuk rumah. Setan nggak ada urusan. Ditaruh Quran serumah kita, setan tetap masuk kecuali yang dibacakan Quran itu. Nah ini hati-hati yang nempel-nempel begini nih di rumah, ya. Ini entah apa, ini Pak Ihsan yang ngerti, saya nggak ngerti apa bacaan ini ya. Baik nih, gantungkan. Kalau masang kap itu taruh pisang, kelapa, tebu, bendera, apa lagi itu? Padi. Kalau keyakinannya supaya tukangnya nggak turun naik makan pisang, nggak apa-apa, nggak ada dosa. Ya, tapi kalau keyakinannya ditaruh padi, ditaruh pisang supaya rumah ini subur makmur, yang di rumah ini kaya raya, itulah kesyirikan. Saya ulangi lagi, jangan sampai nanti sampai ngantuk-ngantuk, salah pula nyampe rumah, marah pula sama mak. Kenapa dulu kamu pasang itu, mak? Nah, kalau supaya tukangnya nggak turun naik, ya, karena di atas dia pisang digantung untuk makan dia, nggak apa-apa. Tapi kalau punya keyakinan ini supaya penghuni rumahnya akan makmur, akan kaya, sejahtera, itulah kesyirikan. Nah kata kawan di kampung sana kemarin, kami semua kayak gitu Ustadz. Nah mulai sekarang bebaskan, taubat kepada Allah. Ustadz dulu pasang nggak? Enggak. Pasang bendera nggak? Itu Mas Yanto tukangnya. Kata Mas Yanto, gimana nih Ji? Nggak usah Mas. Ji naik ke atas Ji bahaya, kata orang nggak boleh hari ini. Mas yang nama di atas memang bahaya, makanya hati-hati.
Oke, kata beliau. Nurut beliau. Oke, manjat aman kan Bu ya? Sampai hari ini masih hidup kita kan ya? Iya. Saya enggak tukang saya itu. Naik ke atas. Hati-hati. Bukan gara-gara enggak pasang bendera kita jatuh, bukan, enggak ada hubungan. Tapi kalau pasang bendera untuk menyatakan saya NKRI ya boleh, nggak apa-apa ya. Jangan pasang bendera Israel digebukin tetangga kita. Pasang bendera kita nggak apa-apa kalau keyakinannya untuk menyatakan saya orang Indonesia. Tapi kalau meyakini itu akan mendatangkan bala, itu yang nggak boleh. Nah, yang sudah sering-sering itu ya, mumpung masih ada hayat di kandung badan, astagfirullahaladzim, saya dulu nggak paham ya. Jamaah rahimakumullah. Ini yang maki ini biasanya anak kecil ya. Taruh di kalung dengan keyakinan anti petir. Jadi kalau anaknya mandi hujan nggak disambar petir ya. Alhamdulillah. Ini, kemudian ini, kalau untuk hiasan nggak apa-apa. Tapi meyakini ini mendatangkan manfaat, itu yang nggak boleh. Ini ada lagi yang lebih mengerikan. Ini saya pernah dibawa ini Ustaz ke rumah saya. Apa namanya ini? Apa namanya itu bukan angkara murka apa namanya bukan ya? Apa salah nama jenglot, sedih jenglot lah. Nauzubillah. Baik, yang ketiga terakhir, pas jam 6 nanti perdukunan dan ramalan. Ini hati-hati. Dalilnya jelas. Man ata arrafan fasa'alahu an sa'in lam tuqbalahu salatun arba'ina lailah. Barang siapa mendatangi arraf itu dukun, ahli nujum, tukang ramal dan sejenisnya, kemudian bertanya sesuatu kepadanya dan dia tidak menerima jawaban dukun itu, dia nggak yakin, tapi dia cuma nanya doang, "Mbah, handphone saya hilang di mana?" Langsung dia pulang, dia nggak dengar jawabannya. "Mbah, handphone saya hilang di mana?" Tiba-tiba sakit perut mau pulang dia, cukup segitu aja. Atau menemani teman kita, mendampingi teman kita, mendatangi dukun, menanyakan sesuatu kepadanya, nggak diterima sholat kita 40 hari. Artinya 40 hari sholat kita itu hapus pahalanya, nggak ada sedikit pun. Jadi kalau diajak kawan, yuk orang pintar, nggak usah, nggak lah. Hapus seluruh 40 hari sholat kita, 200 waktu sholat kita nggak bermakna. Bukan berarti nanti habis itu nggak sholat, nggak, sholat sebelumnya hapus. Nauzubillah ya. Kemudian kalau kita bertanya, lalu meyakini, "Mbah, handphone saya jatuhnya di mana, Mbah?" Jatuhnya di perapatan Payan Mas itu. Yang ngambil siapa, Mbak? Anak kecil, pendek, keriting, hitam, hidup. Nah, memang saya curiga tapi itu. Udah, na'udzubillah, ini levelnya naik lebih parah lagi. Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayai ucapan dukun itu, maka sesungguhnya dia telah kafir kepada wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Yang pernah ke dukun mumpung masih ada hayat di kandung badan, bertobat kepada Allah. Ya Allah, saya dulu nggak tahu. Ya Allah, ampuni ya Allah. Nauzubillah. Dalilnya banyak. Baik. Itu ciri-ciri dukun supaya tahu, oh ini dukun, ini bukan. Pertama datang nanya ibu, nama mak kandung kita. Nama maknya siapa? Ini kata para ulama untuk menghancurkan, melecehkan nasab. Karena orang Islam nasabnya kepada ayah, bukan kepada emak. Ini caranya, setan mengajarkan para dukun untuk menghinakan, merusak nasab, merendahkan nasab, maka ditanya nama emak. Yang kedua, meminta benda atau hewan dengan ciri tertentu. Oh ini parah kamu ini harus cari tikus janda ini. Nah, bingung kita nyari tikus janda di mana ini. Kamu harus cari kambing yatim umur 3 tahun. Pening kita, nggak kemana-mana, nggak ketemu, balik lagi ke dukunnya. Saya ada, tapi ya karena susah nyarinya mahal. Ujung-ujungnya duit ya, na'udzubillah. Kemudian meminta darah hewan dengan penyembelihan yang tidak syar'i. Penyakit kamu ini mesti dipindahkan ke kambing, ke ayam, ke telur. Ayamnya dipatahin leher di depan kita, celetak. Nah, penyakit kamu pindah ke sini. Itu syirik, na'udzubillah. Ini banyak dan top, banyak pengikutnya ya, na'udzubillah. Kemudian meminta jejak dari pasien, mana rambutnya atau mana kukunya, mana sisir yang kamu pakai. Itu ciri-cirinya udah. Kalau yang udah ketemu pertama udah, "Mbah nggak jadi, Mbah, saya ada keperluan mendadak, langsung ngacir aja." "Kenapa nggak jadi?" "Kenapa nggak, Mbah, saya mau pulang aja." Udah ciri-cirinya itu, na'udzubillah.
Kemudian dia menuliskan huruf simbol tertentu untuk ditempel dipakai. Nah, ini dari Mbah ya, udah Mbah baca-baca. Tempel lah di warung rame. Nah, ini dukun simbol-simbol tertentu, kadang lempengan besi dan sebagainya. Kemudian memberikan benda tertentu untuk dipakai, jelas. Bawa pulang ini ya. Ingat, nanti disiram di belakang rumahmu, tanam depan rumahmu, taruh di tokomu. Itu dukun. Memberikan makanan minuman yang sudah dimantra-mantra. Kita datang, dia bilang, ini kopi, minum dulu sebelum pengobatan. Ini sudah saya jampi-jampi. Minum dulu ya, ya, bismillah. Udah Mbah, ya udah, kita mulai. Ini udah ada setannya, ada jinnya di sini, masuk ke dalam kita. Nanti kita dipengaruhi oleh jin itu, kita makin ketagihan, makin senang ke situ, makin merindukan, makin diporotin kita, makin miskin ujung-ujungnya kita, makin parah penyakit kita. Nauzubillah. Lalu dia membaca telapak tangan. Coba lihat tangan kamu. Oh, memang kamu ini sudah ditakdirkan Allah melarat sampai mati. Ya Allah. Dia tanya ini garis ini nyangkut di sini. Orang kan nyebrang harusnya, baru kamu lurus. Ini nyangkut. Miskin kamu ini. Lihat kuping. Oh, kuping-kuping ini, kuping memang kuping orang bakal susah hidupnya. Nauzubillah. Lihat kening. Nah, kan ini. Kening-kening ini ciri-ciri jelas ini susah punya turunan. Gimana caranya Mbah? Nanti Mbah ajarin. Wah, ini perempuan biasanya kena tipu, ujung-ujungnya dizinahi sama dukunnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya, itu ciri-cirinya. Kemudian perdukunan ramah, hati-hati. Anak-anak muda yang suka main medsos, paling tidak ada 4 ini anak bujangku. Ada 4 aplikasi yang syirik dalam handphone itu. OMG, Wow, BAM, AHA. Ini syirik. Ini pemainnya malah ustadz juga. Saya kasih tahu jangan main itu. Cuma sekedar main-main ustadz. Oh, nggak bisa. Urusan kesyirikan main-main nggak bisa. Tinggalkan, antum nyesal nanti kalau masih mainkan game-game kayak gitu, aplikasi kayak gini. Apakah Anda seorang pengkhianat? Ketik ular kobra Anda untuk mencari tahu. Oh, saya lahir April, klik April. Anda 1000% setia. Ini medsos Facebook. Anak-anak kita kasih tahu. Ini nama aplikasinya AHA. Ketuk untuk bermain, main-main. Makin maju dunia ini, makin canggih ramalan perdukunan itu. Yang kita anggap bukan ini kan sekedar nggak ada kerjaan, nggak bisa. Kalau dulu datang langsung ke dukun, sekarang nggak perlu, dukunnya aja di handphone kita. Apa yang akan terjadi pada Anda di bulan April? Anda akan meneteskan air mata di bulan April, namun air mata bahagia, lebay ya. Nggak ada hubungan, jatuh. Ini masih banyak anak, bukan hanya anak muda. Saya bilang ada ustadz juga, saya tegur, tapi saya negurnya Japri. Antum kok masih percaya yang begituan sih? Antum main-main, antum terlalu ekstrim, radikal juga antum. La ilaha illallah. Masalah kesyirikan nggak bisa dianggap main-main, karena Allah murka. Satu kalimat yang keliru aja dilemparkan 70 tahun ke neraka. Apalagi sengaja yang udah jelas. Nah, apa yang terungkap dari wajah Anda tentang kepribadian Anda? Mata mengkilap, jiwa jujur, pikiran pandai, hati penyayang, kepribadian petarung. Langsung dia senang betul. Alhamdulillah gue banget loh. Gue banget katanya, malah tambah parah. Kata para ulama dari Saudi, yang aplikasi begini kalau diyakini dia persis datang ke dukun menanyakan lalu mempercayai omongan dukun itu, persis dia telah kafir terhadap Al-Qur'anul Karim. Nauzubillah, dosa besar, hapus seluruh amalnya. Nauzubillah. Kemudian pilih bulan, nanti kami ungkap masa depanmu. Pilih April, klik misalnya. Kamu mencintai kehidupan meskipun kamu pernah mengalami titik terendah. Aduh ya Allah, kok persis kayak gua sih ini. Nah, ini udah nauzubillah, semua nauzubillah. Ya. Kemudian zodiak udah jelas dari zaman dahulu kala sampai hari ini zodiak masih ada. Bintang Gemini, bimbang sana bimbang sini ya. Dompet menipis, angka main 36, asmara gonjang-ganjing. Dulu di radio, masih ada radio itu ya. Senang orang-orang dengerinnya. Bintang Libra yang lahir tanggal sekian. Gimana asmaranya? Mesra, semakin merindukan. Cici, gue banget loh. Makin parah nauzubillah. Zodiak, Feng Shui. Kamu sionya apa? Aku sio kelinci. Oh, rabbit itu. Lahir tahun berapa kamu? 987. Ya, kelinci. Kamu lucu, imut-imut trendy. Kamu sio apa? Aku sio babi. Ya Allah. Lahir tahun berapa? 71. Saya ini sio babi. Babi rakus, hawa. Hati-hati kamu. Semua dihantam ya. Nauzubillah. Ini. Ya. Lalu Ustadz, ada yang kadang-kadang ucapan dukun itu benar. Nabi jelaskan ada memang.
Adapun perkara gaib yang disampaikan oleh para dukun yang terkadang benar, maka itu adalah berita yang dicuri oleh para setan dari langit, lalu mereka sampaikan kepada teman-teman dekat mereka, yaitu para dukun dan tukang sihir, yang kemudian mencampur adukan berita tersebut dengan 100 kedustaan sebelum disampaikan kepada orang lain. Demikian dijelaskan dalam hadis sahih. Ada, karena mereka setan itu saling nginjak pundak kayak orang manjat pohon pinang, pohon apa namanya itu? Pohon pinang. Panjat pinang ya, terus nyuri berita dari langit. Ketika Allah perintahkan malaikat untuk ngaturin, dia mencuri, akhirnya dilempar sama Allah, dilempar oleh malaikat dengan batu yang katanya bilang meteor malam-malam itu. Tapi sebagian memang tertangkap oleh mereka, tapi dicampur dengan 1001 macam kebohongan, baru disampaikan ke sihirnya, ke tukang kedukunnya itu, ke arrafnya itu. Si fulan nanti akan begini. Betul satu, tapi 1000-nya kebohongan. Tapi kita tidak boleh mempercayai apapun, karena itu adalah kesyirikan. Kalau sesuatu buruk menimpa kita, itu takdir Allah. Kita tawakal kepada Allah. Demikian 3 saja pada hari ini, waktu udah lewat 5 menit ya. 1 tadi tatayur tiaroh hilangkan. 2 tamimat jimat rajah tinggalkan. 3 dukun dan ramalan tinggalkan. Jangan sampai kita mati masih meyakini hal-hal yang seperti ini. Nauzubillah, sia-sia amal-amal kita. Rugi besar kita, na'udzubillah. Kita sempurnakan pertemuan kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.